Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kevin. Halo Mas Sul, apa kabar nih? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, Sehat sehat, ya, sejauh ini sehat. sehat ya. Apa Alhamdulillah, alhamdulillah. kabarnya ini kan ya Jakarta, bukan kabar sih, emang udah dijalankan ya. Hmm, Jakarta kan udah PSBB tuh Bang Sul ya. ya, Habis udah, itu pembatasan sosial berskala besar Bang Sul ya. betul. Itu mm, Tanggalnya berapa aja, Pin? 10, dari mulai 10 ya kalau nggak salah 10, ya. habis itu nggak tahu lagi ya. Nggak tahu 10 ya sampai kayaknya. berapa gitu. Pokoknya batasin apa aja Ah, itu sih ya, itu ya. Apa sih nggak boleh ngumpul-ngumpul kan jelas tuh. ya, betul. Terus Beribadah juga jangan gitu. beribadah. Pokoknya yang Di tempat, rame-rame nggak boleh dah. betul. Terus yang apa ya? Yang jumlah ini ya kalau misalkan masuk naik Transjakarta misalkan angkutan umum Ah, misalkan kapasitasnya 50, kayaknya dikurangin mhm. 50% deh dari 25 gitu. Ya, Pakai di setengahnya. pembatasan deh. Habis, Betul, betul, betul. habis itu jam jam operasi Bang Sul ya kalau nggak salah ya. Jam Ya, jam operasi. operasi juga dimajuin lagi lebih sedikit. Iya betul betul. Ya itu ya PSBB Jakarta Bang Sul ya. Kita Ya, kita masih. kita nggak lockdown ya, tapi ada PSBB nih, Iya, hampir mirip-mirip lah hampir ya. mirip-mirip lah. Mungkin 70% mirip-mirip lockdown kali ya. Betul. Belum semua lah ya. Kalau lockdown kan emang nggak boleh keluar kan, emang udah Mm-mm. di rumah aja. Benar benar benar. Kalau ini masih bisa kemana-mana, cuman ya pakai masker gitu. Kalau nggak Iya, penting-penting amat di rumah lah ya. benar. Masker sekarang udah wajib Bang Sul ya. Iya, wajib, wajib banget. Udah wajib nih. Ah, ini teman-teman aku penasaran juga nih mau coba nanya sama yang pendengar-pendengar kita juga nih Bang Sul. Mhm. Apa namanya? Kalau di menurut PSBB sendiri itu kan ada beberapa poin dan salah satu poin itu kan bilang kalau misalkan kantor-kantor yang krusial aja kan yang buka gitu loh. Buka. Nah, itu Betul. itu mungkin teman-teman bisa komen gitu ya di komentar ya apa namanya apa Hmm, kantornya teman-teman tuh masih buka nggak sih, masih masuk kerja nggak sih, terus betul. bergerak dalam bidang apa gitu loh, nggak perlu disebut namanya, cuma bergerak dalam bidang apa gitu. Hmm, Penasaran sih aku sih maksudnya. Sharing pengen aja tahu gitu, ya. soalnya kita udah tutup Betul, maksud betul. ya, kantor kita udah dari Kita kemarin. udah tutup. Mm-mm. Hmm, Nah itu dia lagi mau gini kepanjangan lah maksud, ya. jadi kepanjangan. Betul, nggak apa-apa. Oke. Terus juga ini ya, Apa tuh, ini ada satu berita lagi nih. kenapa tuh? Kayak Ya, salah satu musisi Indonesia juga meninggal juga Oh ya hari ini iya, kebetulan. Glenn waduh, Fredly. innalillahi ya maksudnya. Innalillahi. Ya, karena kalau lagi galau gue suka dengerin lagu-lagunya, ini karyanya Iya bagus-bagus. iya, itu salah satu Ya, musisi Indonesia yang menurut aku berkelas maksudnya. ya, betul, betul, berduka Benar-benar. ya. Nah, itu ya apa Semoga Mas Glenn Fredly itu betul. tiba-tiba maksudnya emang gak ada yang tahu ya. Ya, umur emang rahasia lah Iya. semua ya. Ih, ngeri banget dah. Ya kita Oke. doakan yang terbaik aja Bang Sul ya. Betul, Ya betul, betul, untuk betul. Amin, almarhum lah. amin. Amin. Oke, Ya, siap. teman-teman selamat datang. Iya. baru baru masuk nih. Oke, Oh selamat iya. datang. Sorry selamat Oke, datangnya oke. telat ya. Selamat datang Eh, di Sesan Horor. Seram Seram tapi tapi santai. santai. Episode ke-71 maksudnya. Oke, Luar 71. biasa. Mantap. Seperti yang kalian bisa Mm-mm. lihat, ini episode 71 judulnya Lab Kampus maksudnya, Laboratorium Wah, Kampus. waduh, Gila nih. mantap. Ini judul Pasti panjang. kalau Kenapa tuh? di pikiran gue lab kampus tuh lebih gede dari lab sekolah kali ya, karena kan lebih banyak Lebih mahasiswanya ya kan. lebih lengkap ya. Pokoknya Betul. lebih canggih lah istilahnya ya kalau Lab Kampus ya. Yo yo. Nah, ini coba kita lihat nih. Ini aku juga belum baca ceritanya seperti biasa. Ini kita Aha. lihat dulu Dari ini. siapa nih? Ini dari Mas Noca maksudnya. Buset. Nah, itu Oke. dia. Ini Mas Noca ini pokoknya kirim Wow. kirim 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 terus sampai apa namanya katanya. Nah, Ini biar kalian nggak kehabisan stok kata dia. Luar betul biasa ya. emang Mas Noca ya. Lagi kayak gini orang stok makanan, kita dikasih stok horor Itu nih. dia. Masalahnya gue bingung tuh Mas Noca tuh apa dia tuh setiap hari bakar saja apa gimana sih? Ini ada aja pengalamannya loh sama yang Eh, begituan cer- kan. Heran dah. Ceritanya nggak bisa habis ya. Iya, ceritanya nggak bisa habis dia. Nah, ini kita lihat dulu nih ya. Mas Noca ini tuh Eh, maksudnya penelitian lab kampus, maksudnya lab bahasa, lab kimia, atau lab apa nih hmm. maksud kita lihat ya. Nah, kita belum tahu nih. Nah, ini Hmm. pokoknya ceritanya lumayan panjang, Mas Sul. Ini Oke. ya panjang sih ini. Mas Noca kirim via email. Jadi kita langsung Aha. aja kali Mas Sul ya, masuk ke Mau langsung, langsung, ceritanya. langsung. Oke, Gue kalau coba penasaran nih gue nih. nggak penasaran ya? Langsung aja ya. Thank Yoi. you banget Mas Noca untuk ceritanya. Kita akan langsung masuk aja deh. Uh. Seperti biasa Mas Sul, Pasang headset kalian, matikan lampu matikan lampu, dan dan tangkap tangkap kengeriannya. kengeriannya. Setelah pesan-pesan berikut. Berikut. Selamat mendengarkan.
balik lagi di Balik lagi podcast guys. Sersan Horor Dan Seram horor seram tapi tapi santai santai. episode ke-71 dengan judul Oke. Penelitian di Lab Kampus. Oke Bang Sul ya, ini Oke. ceritanya Yuk. dari Mas Noca. Dia kirim Mhm. lagi via email, katanya kirim cerita lagi, judulnya bebas deh kata dia. Tapi ini judulnya adalah Penelitian Lab Kampus Mas Sul ya. Betul betul. Nah oke. Mas Noca tulis begini nih. Halo Bang Sul dan Mas Kevin. Woi, halo Mas Halo. Noca, thank you banget ya kirim-kirim terus nih, luar biasa. Distributor apa namanya? Distributor tetap ya Mas Sul ya. Nah, Vendor. vendor gila. Nah, katanya gini. Eh, Halo semuanya serta semua pendengar podcastan horor favorit kita semua. Nah, ini Wih, menyapa amin. para pendengar juga ya Mas Noca ya. Nah, Oke. kata dia gini, nyanyi dulu dong Bang Sul katanya. Dia minta Bang Sul nyanyi dulu nih. Katanya dia udah lama gak ke Century nyariin albumnya Bang Sul katanya. Sebenarnya gue mau bikin kejutan nanti nih Oh buat gitu. yang di YouTube. Itu lagu udah jadi, udah cakep banget tuh, udah Oh gitu. jadi satu lagu. Nanti Bang Sul Keren. bawa angklung apa gimana? Enggak, nanti gue mau kolaborasi nanti sama grup Kosidah nanti. Aduh, A- pakai aliran gimana? metal. Aliran metal anjing. Pokoknya Kosidahan. lagu udah disiapin. Ya ya. Ini kan rekapan jarak jauh nih, jadi kurang Ah, enak. Nanti kurang yang enak. lebih enak. Betul. Nanti tunggu Lagunya semua ini jadi sudah pas. selesai Mas Sul ya. Yoi, pasti gue nyanyi cuy, Sip tenang sip sip. aja. Pokoknya nanti studio kita siapin, Bang Sul mau bawa gitar, mau bawa angklung, mau bawa kolintang, bawa aja Bang Sul ya. Gue mau bawa orang tua, mau ambil rapot. Mobil rapot aja kan, lu sendiri udah orang tua, gimana sih? Oh iya, gue lupa. Lupa lu, nggak boleh lupa dong. Aduh, Nih, astagfirullahaladzim. Oke. lanjut. Katanya Yo, yo, gini, yo. apa udah lama gak ke Century nyariin albumnya Bang Sul katanya. Sebenarnya Mas Aduh. Noce cari ke Century itu bukan yang nggak dapet Bang Sul, tapi Hmm. kehabisan saking lakunya. Yo, Nah, orang stoknya cuma 5. Aduh. Aduh, nah katanya gini juga. Oh ya katanya Mas Kevin, ternyata kita sama-sama anak SMK multimedia kata dia. Wow, Wih, luar biasa. mantap. Pantesan aku liat Mas Noca tuh Instagramnya tuh ada itu juga ya, kayak apa, videografi gitu ya. Dia jago juga Yoi. nih, apa Mas Noca ya. Salam multimedia ya Mas Noca ya, sama-sama Yoi. anak multimedia nih. Tapi katanya beda sekolah, kota juga beda. Cuman jurusannya ternyata sama, makanya kok Mas Kevin jago ngedit. Enggak lah, biasa aja lah. Ya, apa namanya, sama-sama berkarya Bang Sul ya, kita ya. Yoi. Nah, Betul. katanya gini, kali ini aku akan menceritakan pengalaman ayahku ketika masih berkuliah di salah satu kampus di Surabaya katanya. Jadi ini cerita Oh, tentang oke. apa ayahnya Mas Noca pas ayahnya masih berkuliah Bang Sul ya. Waktu ayahnya masih Wih, muda mantap. nih. Nah, katanya langsung aja lah sikat-sikat katanya. Nah, Dekat. katanya gini, ayahnya Mas Noca ini dulu kuliah jurusan biologi Bang Sul. Oh, biologi Iya, ya. biologi. Yang Ya hitung-hitungan beda itu tuh. dikit. Buku itu beda lagi. Beda lagi. Itu Itu apa tuh? akunting. Kok Kalau akunting? Mas Oca kan biologi ya. Biologi. Jurusannya bapaknya. Kalau gue biologis. Biologis. Senjata biologis. Sampah. Tapi nggak apa lah. Nyata biologis mendingan daripada Basul bilangnya kebutuhan biologis nanti di ban ini. Nah, Podcast itu kita. dia. Nah, oke. Biologi tentang ini kali ya. Ilmu-ilmu apa sih itu? Ilmu alam maksudnya. Yo. Siap. Nah, katanya jadi waktu itu kan ayahnya masih kuliah, dan waktu itu kejadiannya itu saat ayahnya itu masih zaman-zamannya kerjaan skripsi Bang Sul. Oh, Skripsi kan skripsi. terkenal deadly banget Bang Sul ya. Waduh. Dulu Bang Sul masih paling- ingat nggak tuh skripsi Bang Sul judulnya apa tuh? Aduh, gue udah lupa cuy. Judul. Tapi Bang Sul gini-gini tuh anak ini Bang Sul ya. IT ya. Wah, itu Iya. injek Injek tok tai. tai. Tapi udah lupa ya Bang Sul ya, itu skripsinya tentang apa ya? Udah lupa gue beneran dah. Gak inget aja. Tapi aku seumur hidup nggak pernah kerjaan skripsi karena dulu dapetnya tugas akhir Bang Sul, bukan skripsi. Untungnya sih ya. Oh, beda ya. Mas Beda Diki. untungnya. Nah, katanya gini, lanjut ya. Katanya ayahnya Mas Noca ini milih topik penelitian yang berhubungan dengan air Bang Sul. Alias perairan ya, berhubungan dengan perairan. Oke. Katanya Mas Noca nggak perlu jelasin detailnya sampai kayak apa katanya, soalnya ini penelitian biologi dan istilah-istilah mungkin nggak diketahui secara luas katanya. Iya percuma Oke. ngomong sama kita biologi nggak nyambung. Gak ngerti ya. Nah, kalau soalnya kita klinik ya beda. Klinik. Nah, ini. katanya intinya skripsinya itu berhubungan dengan perairan maksudnya. Oh nah, gitu.
penelitiannya ini membutuhkan sampel untuk diteliti menggunakan metode inkubasi katanya. Nah, jadi ayahnya Mas Oke. Nocha ini perlu ngambil sampel nih Bang Sul. Oke. Nah, lalu sampelnya itu harus dimasukkan ke dalam alat yang disebut inkubator Bang Sul ya. Oh, Nah, dan lalu info. habis itu dibiarkan dibiarin aja gitu dalam beberapa waktu tertentu sebelum Mhm. melakukan penelitian terhadap sampel katanya. Oh, jadi masukin In, inkubator dulu, terus eh, dibiarin proses inkubasi, lalu habis mhm. itu baru dilakukan penelitian gitu kali maksudnya. Istilahnya gitulah ya. Ini airnya air mata apa air kali gitu? Ini comberan kebetulan maksudnya. Comberan aja. Ini Eh, mungkin aja penelitian itu comberan bisa dijadikan air bersih untuk diminum bukan, bisa siapa tahu kan. Gila. Nah, Tapi yang mau minum air comberan aja. kalau kepepet mau aja. Nah, Aduh, gitu gila ya. gila. Oke oke oke. Pokoknya ini scientific banget ya istilahnya Eh, ya. Kita kita Cuma kita juga nggak ngerti kita kan. juga ngerti Pokoknya ya. Kita penelitian potong aja air deh. gitu ya. Pokoknya singkat cerita ayahnya Nocha melakukan penelitian yang super canggih gitu lah ya. Nah, Yo yo yo. Mantap. habis itu lalu dia bilang ayahku menggunakan 3 periode waktu yang berbeda untuk inkubasi, yaitu Mhm. rentang waktu 8 jam, 12 jam, Oh, dan mhm. 24 jam. Masa harian. Nah, Oke. lalu lokasi pengambilan sampel yang dibutuhkan adalah perairan yang tidak mengalir, Bang Sul. Ah, comberan Oh, bener dong. Kan nggak ngalir. Comberan kan nggak ngalir, jasa menggenang. air ketu air ketuban juga nggak ngalir loh. Repot banget anjir. Kalau misalkan Ribet. orang udah mau ngelahirin lu tadahin di pakai pakai baskom di bawahnya. Ini ngapain sih? Buat penelitian. Penelitian udah nurut aja udah gitu. Pokoknya gitu ya, katanya airnya tidak mengalir dan merupakan air tawar. Tuh comberan bener. Oh, Nah, bener juga. bener kan? Akhirnya dipilihlah sebuah lokasi. Akhirnya udah tentuin nih lokasi yang tepat nih Mas Sul, yaitu Hmm. waduk. Sebuah waduk namanya Waduk Selorejo. Telur rejo. Yang berlokasi di Kabupaten Malang katanya. Wah, mantap. Tepatnya di Kota Batu Bang Sul ya. Di Wah, ini Kecamatan Ngantang katanya. Ini kalau ngomongin situs itu kita udara dinginnya sampai sini Bang Sul ya. yoi, Sejuknya ya. makedes gitu ya. Nyes banget ya. Oh, Nah, yoi, batu. terus jadi ayahnya itu mesti ngambil sampel airnya itu di Waduk Selorejo itu melalui jalanan pergunungan yang berkelok-kelok nih Bang Sul. Pokoknya effort banget deh ya. Keren ya. Pokoknya niat banget nih. Nah, lalu ayahnya Mas Nocha ini tuh diharuskan untuk mengambil sampelnya itu pagi-pagi, sekitar jam Hmm. 6 Bang Sul. Nah, Hmm. eh oleh sebab itu bahasanya Berarti berarti dia ngobrol. harus berarti dia harus nyebur dong, Pin, ngambil air ya. Hmm, oh ya waduk ya. Yoi. Itu nggak bisa mesen sama gosen apa? Nah itu dia, pakai botol aja gitu Eh, ya, nganter ke Ntar rumah. gosen yang ngambilin. Ribet amat Tapi ini ngambil nguriki waduknya cebu. kayak gimana dah? Maksudnya biasanya ada waduk yang dalam banget, tapi ada yang biasa Nah, cuma itu kayak dia. bendungan biasa aja gitu kan. Nah habis itu, Namanya waduk. Pasti gede, Pin, kalau waduk. iya makanya itu agak ribet sih ya, preskripsinya agak ngeri juga nih. Yoi. Nah coba Terus kita terus. lihat dah. Katanya karena harus pagi-pagi nih Mas Sul, ayahnya ini memutuskan untuk menginap di rumah sepupunya di Kota Batu katanya. Mhm. Nah katanya bahkan pernah satu kali saat masa mengambil sampel itu ayahnya ini langsung ke daerah Waduk Selorejo dari malam dan menongkrong di warkop sampai pagi katanya. Buset. Dulu. Kok bisa nunggu waktu gitu ya? Ya gila nih niat banget niat banget. Nah, padahal udara di sekitar waduk itu dingin banget katanya karena daerah Pasti, cuy. pegunungan. Gila cuy. Dataran tinggi ya. Aduh enak banget ya. Nah, Hmm. katanya kalau misalkan ayahnya Mas Noce lagi nginap setelah sholat Mhm. subuh sekitar jam 4 pagi Bang Sul di Jawa Timur, ayahnya akan berangkat ke waduk dari Kota Batu yang masih membutuhkan waktu sekitar 1 jam lagi untuk sampai waduk katanya. Oh, jalan lagi Iya, itu kalau ayahnya nginep nih. sejam ya. Iya, sejam gila Mhm. loh. Nah, pokoknya ayahnya harus ngelewatin jalan kelok-kelok-kelok, itu hutan semua katanya. Oh, Hutan semua, jurang sama tebing. Gila nggak tuh? waduh. Katanya bayangin aja dah katanya. Jam 4 pagi masih gelap banget, Hah? gelapnya pakai banget nih, terus harus lewat jalan kayak gitu. Jelas serem banget cuy. Serem banget. Ini mau nyari air apa tim SAR nih? Ini nyari kuyang Naik anjir. Iya tim SAR nih kayaknya ribet amat. ribet banget ya. Waduh. Nah, Terus terus katanya pas sampai daerah waduk itu sekitar jam 5-an Bang Sul. oke. Berangkat jam 4 pagi, nyampe jam Sampai jam 5-an. 5 Nah, setelah subuh, 1 jam subuh lebih ya. dikit lah ya. Ya subuh tuh. Hah? Nah, katanya langsung ke warkop buat ngopi biar nggak ngantuk katanya.
Oh, Nah, ada warkop lagi iya ya, ada mantap warkop lagi juga ya. gila lu. Mungkin buat pekerja pekerja waduk kali mungkin ya. Oh, warkopnya di tengah waduk Iya kali gitu ya. buset underwater dong tuh. Enggak, Aquaman tuh. ngambang. Gampang waduk ya. Lu lagi minum air kopi goyang-goyang anjir. Lagi banget tuh. Aduh. Nah, Terus, katanya gini, ngopi-ngopi dulu dari jam 5 lewat sampai jam 6 Bang Sul. Istirahat oh dulu sejam. ya sampai jam 6. Nah, jam 6 itu udah siap di waduk buat ambil sampel. Nah, Mhm. pas jam 7 itu udah selesai ambil sampel nih Bang Sul. Dan Oh, kemudian ayahnya ini sarapan dulu di dekat waduk. Habis itu kira-kira jam 8 dia OTW balik ke Surabaya si beliau ini ya, mhm, si ayahnya Mas Noca. Udah selesai mhm, nih. Dari jam 4 sampai jam 8 tuh prosesnya ya. Jam 8 balik ke Surabaya. Nah, oke, perjalanan dari saat itu ya, saat zaman itu ya, mungkin jalanannya belum terlalu memadai atau gimana. bagus. Katanya waktu Eh, itu perjalanan itu dari Waduk Selorejo itu ke kota Surabaya bisa makan waktu 5 jam katanya. Gila Panjang lama cuy. 5 jam anjir. Katanya dari jam berarti dari misalnya jalan jam 8 nyampe jam 1 siang berarti ya. Eh, Nah, katanya sampai sampai sono airnya nguap maka habis. habis anjir, habis. Udah Tinggal embun doang susah-susah. titik-titik. Terus Nah, terus. katanya pas sampai di Surabaya langsung makan siang. Habis itu Mhm, istirahat. Lalu sekitar jam mhm. 2 siang ayahnya mesti udah pergi ke lab gitu loh. Gila Oh ya. gila, Langsung ke lab mantap ya tuh. ayahnya ya. Pokoknya tuh istirahat makan, istirahat rebah-rebahan cuma sejam aja. Ayahnya udah Mhm, sampai di mhm. lab. Dan Oke. akhirnya mulai nih masukin sampelnya ke inkubator. Udah mulai bekerja ya ayahnya ya. Nah, ini tuh Mhm. setiap hari Bang Sul dilakukan, udah jadi rutinitas selama 3 hari penelitian katanya. Oh gitu. Heeh. Katanya, oh nggak setiap hari, katanya tentunya 3 hari ini tidak berturut-turut, melainkan ada jedanya. Oh, oke oke oke. Oh iya iya iya. Oke oke. Terus terus. Nah, ini mulai nih. Nah, katanya hari pertama setelah sampai di lab kampus dan sudah memasukkan Mhm, sampel ke inkubator, itu jam 2 siang ya Mas Sul ya. Sekitar jam 2 siang mhm, katanya, udah sampai kampus, udah masukin mhm. sampel ke inkubator. Nah, ayahnya Mas Noca ini pulang istirahat. Karena kan tadi kan di inkubator kan cukup lama kan, beberapa jam gitu kan. Oke oke oke. Nah, ngapain juga ditungguin di situ kan. Nah, habis Hmm, itu terus ayahnya itu pulang dulu. Habis itu istirahat sampai jam 10 malam. Katanya anjir. 8 jam. 8 Hmm, jam di inkubator. Nah, udah 8 jam itu ayahnya tuh balik lagi kampus. Udah standby hmm, tuh buat penelitian. oke. Nah, habis itu malam itu ya, ayahnya Mas Noca itu ditemanin sama salah satu penjaga lab kampus Mas Sul. Oh berdua. Berdua. Nah, Hmm. namanya sebut aja Cak To ya, Cak nih. Panggilan Cak nih. Oh, Cak To. Cak To nih. Nah, Mhm. eh jadi Cak To kan temenin, tapi supaya Cak To ini nggak apa ya kesannya, nggak ngerecokin kerjaan ayahnya nih. Karena kan ayahnya mesti Mhm, fokus banget nih. mhm. Eh, apa Cak To mau tidur nih. Mungkin Cak To tidurnya ngorok apa gimana dah kan. Oke. Nah, si Cak To ini memutuskan untuk tidur di bagian ruangan. Bangi ruangan lain Hmm. maksud yang nggak digunakan untuk penelitian. Oh beda Beda tempat. tempat. Iya. Nah, sedangkan ayahnya Mas Noca ini masih sibuk dengan mikroskop dan pokoknya dia lagi meneliti, nyatet-nyatet sambil lihat Meneliti. ke mikroskop lah gitu ya. Waduh gila. Nah, sekitar jam 12 malam, ayah Mas Noca ini lapar cuy. Emang jam-jam lapar Hmm. itu ya, jam-jam pengen Indomie, pengen nasi goreng tuh ya, jam 12 tuh. Waduh jam. Iya, Terus. kemarin aja kita recording rekaman sampai jam 1-an kita makan mie dulu maksudnya. Iya. Ini pokoknya jam-jam lapar ya, ayahnya Mas Noca ini waktu itu jam-jam lapar, jam 12. Iya. Dia Nah. lapar nih, aduh lapar, ngantuk cuy, ngantuk dikit juga. Akhirnya Mhm. ayahnya Mas Noca tuh pengen minta tolong sama Cak Tony buat beli nasi goreng sama kopi katanya. Oke. Katanya masing-masing dua, satunya lagi buat Cak To. Sekalian lah Satu. beliin beliin Cak To juga. Kalau ditraktir ya. Nah, ditraktir. Nah, Hmm. akhirnya Cak To lagi tidur kan, dibangunin. Cak gitu kan. Cak anjir. Betul. Cak To gitu kali Oke. ya. Cak Akhir kiri depan Cak. iya, kiri depan gitu. Naik Katanya becak. Cak beliin nasi goreng dong tolong gitu ya misalkan gitu ya. Mhm. Akhirnya si Cak To ini setuju nih untuk beliin nasi goreng dan kopi di luar kampus. Nah, Hmm. tapi sebelum berangkat Cak To nanya nih, Mhm.
"Le, awakmu rapopo ijenan," katanya. "Nak, kamu nggak Hmm. apa-apa sendirian," katanya gitu. Hmm. Terus kata ayahnya Mas Noca, "Nggak popo cak," katanya, "wes ndang budal," katanya, "aku wes luwe iki," katanya, alias Hmm. nggak apa-apa cak, udah cepet berangkat, aku udah lapar nih, katanya gitu. Nah, Oke. itu ayahnya Mas Noca udah sendiri nih ya. Akhirnya Hmm. Cak To berangkat nih, berangkat ninggalin ayahku sendirian di lab katanya. Nah, Hmm. katanya ayahku saat itu tidak berpikir macam-macam katanya. Dia cuma Hmm. berpikir kalau Cak To menanyakan keselamatannya, takut ada maling atau penjahat. Nah Karena itu. saat itu sekitar tahun 94 atau 95, di saat Indonesia masih tidak Hmm. kondusif katanya. Oh iya iya iya, Nah, Mas. dan masih banyak sekali penembak misterius alias Petrus. Wah, Petrus. Nah, dan banyak tindak kejahatan lainnya katanya. Nah. Ayahnya pikir was-wasnya itu aja nih kan. Nah, Hmm. akhirnya ayahnya Mas Noca ini melanjutkan Oh, pekerjaannya, meneliti-meneliti segala oke. macam. Nah, karena ayahnya ini udah kelaparan banget ya, udah lapar banget nih pokoknya, nggak sabar nih pengen makan nasi goreng, Hmm. udah gelisah. Nah, sesekali tuh ayahnya Mas Noca ini ngelirik Bang Sul, noleh ke arah pintu lab, Waduh. kayak nih Huh. Cak To mana Huh. nih gitu kan, Cak To mana nih kok nggak datang datang gitu, gue lapar banget gitu kan. Terus Pokoknya terus terus. pokoknya ayahnya udah nggak sabar nih lihat-lihat ke noleh-noleh ke arah pintu terus, Terus. berharap Cak To segera kembali katanya. Nah, setelah beberapa menit, udah beberapa Hmm. kali nih ayahnya lihat ke pintu nih. Tiba-tiba, anjir, Nah tiba-tiba yulu, nah yulu, nah yulu. tampak seorang wanita berjalan lewat di depan pintu. Anjay, Kok ngapain men. cewek jam 12 lewat, anjir, di Bentuknya depan gimana? pintu Bentuknya, Pin? kampus. Katanya wanita itu melintas di depan pintu dari arah kanan ke kiri. Oke. Ayahku kaget dan mulai merinding. Karena takut, Mhm. ayahku tidak lagi menoleh ke arah pintu. Beliau Oke. memutuskan untuk fokus ke penelitiannya. Ih gila, kok bisa lu Oke. fokus begitu, anjir, anjir. Gampang banget ya. Iya gila, hebat banget. Nah, Nah, ayahku pun kembali fokus dengan mikroskopnya. Lalu ayah hmm. melihat ke dalam mikroskop dan... Eng. Ini ayahnya lagi lihat ke mikroskop ya, catatannya. Oke. Ayahnya lagi Oke, lihat ke oke. mikroskop, lagi liatin bakteri dan lain-lain gitu ya. Aha. Tiba-tiba wanita yang sama melintas di dalam mikroskop. Anjir, men. Ini aneh banget. Ini aneh banget. Ulala, oh, gila 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 Tuh, gila. aku harus baca lanjut biar karena ini aku berharap dapet detailnya karena aku gak kebayang deh. Anjir, lewat di mikroskop tuh gimana? Mikroskop kecil ya buat lihat-lihat kuman ya cuy ya. Anjir. Nah, Uh. Mas Noce Terus terus. sampai mengulang pernyataannya lagi ya, katanya, "Iya, wanita yang sama," katanya. "Kalau itu adalah bayangan dari wanita yang melintas di samping ayahku, harusnya Mhm. nggak kelihatan di mikroskop, yang gunanya melihat benda-benda yang ukurannya kecil." Oh, menurut gue, Pin, ini dalam artian yang detail ya. Makhluk halusnya benar-benar halus sampai Bener-bener kelihatan halus di ini. mikroskop ini. Itu dia, kayak debu-debu kita Nah, halus ya, debu halus tuh kan kayak kelihatan kalau di mikroskop ya. kayak inti atom gitu ya. Inti Anjir. atom, gila cuy. Masuk kelihatan di Nih, mikroskop tuh. mungkin Benar-benar barang halus ya. coba aku perjelas sedikit ya. Mungkin aku coba perjelas Nah, ya. nah. Kalau misalkan eh, itu cuma bayangan, itu harusnya Mhm. tuh nggak kelihatan di mikroskop. Kalau misalnya itu cuma Oke. bayangan yang lewat di samping ayahnya gitu loh, harusnya Oke. nggak kelihatan di mikroskop kan. Nah, Betul. tapi ini Betul. wanitanya ini seukuran dengan sosok yang melintasi pintu, besarnya sama. Anjir, 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 anjir. Gila, gila, gila. Katanya Uh, bedanya saat ini ayahku sedang melihat ke arah dalam mikroskop dan wanita ini melintas di dalam mikroskop. Melintasnya di dalam mikroskop, cuy. Ini aneh anjir. banget, cuy. Dalam ruang lingkup yang lebih sempit, bro. Itu ini aneh banget, cuy. Aduh, ini aneh banget dah. Iya, aneh banget, anjir, serem banget. Katanya dari kanan Anjir. ke kiri. Ini judulnya kita ganti aja kali ya, setan mikroskop ya. Boleh juga, boleh juga. Itu dia. Boleh juga, boleh juga. Ganti aja Bener, deh ya bener, bener. judulnya. Anjir. Boleh, 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 boleh. Gila, Katanya gila, gila. lewat cuy di dalam mikroskop gitu ya. Aku bayanginnya tuh biasanya Ah, mikroskop kita lihatnya bulat aja gitu kan. Bulat. Nah, itu setan ah, lewat-lewat tuh sih kanan ke kiri. Akhirnya anjir. aduh anjir sih nggak kebayang aja. Hmm. Katanya ayahku panik dan langsung mundur dari tempat duduknya. Beliau Oke. menuju ke arah wastafel, duduk di sebelah wastafel dan menyalakan rokok sambil Oh, menggunakan anjir. wastafel sebagai asbak. Oh shit. Katanya sejak dulu Gila, gila. ayahku memang perokok berat dan menurut Oke. ayahku
Di saat beliau merasa ketakutan, beliau merasa harus menyalakan rokok untuk menenangkan diri. Oke. Tak lama kemudian, Cak To datang dan marah-marah melihat ayahku merokok dalam lab, katanya. Ngomong apa dia? Katanya, ayahku pun berusaha menjelaskan apa yang ayahku lihat barusan. Setelah Terus? mendengarnya, Cak To pun maklum dan tidak jadi memarahi ayahku karena merokok dalam lab. Habis itu Cak To bilang gini, katanya, untung aja awakmu nggak ketemu karo sing sangar-sangar, katanya. Untung aja kamu nggak ketemu sama yang lebih menyeramkan, Yang katanya. serem-serem. Iya. Jadi menurut Cak To, penampakan wanita itu belum serem cuy. Belum ya? Belum serem gimana cuy, lewat di mikroskop anjing. Itu Emang disturbing biasa. banget cuy. Iya, bang biasa aja. Cuman di ruang lingkup yang lebih kecil pun dia masuk, coy. Iya. Enggak cuy. Aduh, anjir. Ini aneh banget. Maksudnya kok dijadiin film juga. Anjir. Aneh cuy. Ini aduh aneh banget. Maksudnya kalau oke lah wanita lewat gitu mungkin nggak terlalu serem ya, tapi lewat di mikroskop lu gimana cara anjir? Anjir. Gua nggak masuk di lu. logika dah ya. Yang kayak gini-gini merinding anjir, yang aneh begini. Aduh. Merinding. Ini mirip-mirip sama kayak setan botol air gak sih, yang cerita setan botol air, cuma setan botol air itu ini lebih aneh lagi. Ini lebih aneh gitu loh. Anjir. Karena sosoknya itu bersatu dengan kuman-kuman yang ada di Anjir. Tai banget dah. Iya ya. Nah, mungkin si sosok ini merhatiin kali ya si Bapak Enocha ini lagi ngeker apa gitu. Setan ini kepo. Apa sih? Coba join dong gitu ya. Gue masuk gitu. Lihat juga air di dalamnya. Kepo. Bener. Maka tadi si Cak To bilang kan, yakin sendiri katanya. Oh iya bener ya. Berarti Cak To udah tahu. Anjir gila banget. Nah, tapi bisa masuk gitu ya, hebat ya. Aduh. Itu dia loh. Itai banget. Merinding gue bayangin. Mungkin ini kan punya orang dalam nih, bisa masuk. Oh gitu, punya orang dalam ya. Jadi nggak usah lewat tes aneh-aneh maksudnya. Oh nggak usah. Langsung masuk gitu. Anjir. Oke lanjut ya. Lanjut. Katanya gini, setelah itu ayahku kembali fokus mengerjakan secepat-cepatnya dan langsung pulang setelahnya katanya. Nah, itu kan baru hari pertama penelitian ya. Karena 3 hari nih kan. Nah, artinya masih ada lagi nih. Artinya masih ada lagi nih. Nah, Oke. Hari kedua penelitian nih katanya. Kali ini masa inkubasi adalah 12 jam. Tadi kan 8, 12, 24 kan. 24 ya. Nah, artinya setelah melantarkan sampel jam 2 siang, ayahku harus kembali ke kampus jam 2 subuh. Astagfirullah. Lebih serem lagi nih. Katanya dia dihitung ini ya masa inkubasinya. Iya. Jam 8. Iya anjir serem banget dah. 12 berarti jam 2 subuh ya. Oke, lanjut. Kita lihat nih kali ini ayahnya ngelihat apa nih ya. Katanya saat itu sudah beberapa hari sejak hari pertama penelitian katanya. Ayahku berhasil mengajak 3 orang adik tingkat untuk menemani beliau mengerjakan penelitian di lab malam. Di lab malam nanti katanya. Rame nih berempat ya. Katanya ayahku mencari teman sekaligus untuk mengajari adik tingkat perihal teknik melakukan penelitian. Katanya ayahku pun menetapkan peraturan selama di lab kalau ada yang mau keluar nggak boleh sendirian. Jadi misalkan ada yang mau ke kamar mandi nggak boleh sendiri nih Mas Sul, harus ditemenin 1 orang katanya. Sedangkan iya ditemenin ya. Katanya soalnya 3 orang tuh berempat jadinya. Jadi nggak ada yang sendirian lah, yang di lab nggak sendirian, yang pergi juga nggak sendirian gitu loh. Ditemenin kalau ke toilet ya, kalau mau pipis dipegangin gitu ya. Apanya yang dipegangin? Buset. Gayungnya. Gayungnya. Ngapain juga pegangin gayung? Pokoknya berdua gitu ya. Berdua. Oke, terus. Katanya sedangkan orang yang satunya tetap menemani ayahku di lab. Strategi yang menurut ayahnya itu cukup aman Bang Soleh. Aman. Nah, mulai nih katanya jam 2 dini hari mereka berempat sudah ada di lab. Kali ini Cak To tidak menemani katanya. Dan hanya menitipkan kunci lab ke ayahku. Kemudian beliau pamit pulang si Cak To ya. Nah, setelah mulai mengerjakan penelitian untuk beberapa lama, tiba-tiba salah satu adik angkat yang diajak itu kebelet pipis. Nah, perasaan gue gak enak nih. Ya. Dan ia bersama satu temannya berangkat ke kamar mandi. Berdua nih. Nah, sebut saja yang kebelet pipis adalah Andi. Dan yang menemani adalah Budi. Oke. Ini kakak adik apa gimana? Nemenin pipis-pipisan berdua. Nah, katanya sedangkan ayahku tetap berada di lab bersama Chandra. Chandra. Andi dan Budi pun berangkat ke kamar mandi.
yang letaknya di gedung sebelah. Anjir jauh bener. Anjir gue gitu gue pipis di balkon aja anjir. Jauh bener. Nah, katanya kebetulan bangunan lab itu terpisah dari bangunan utama katanya. Dan di lab tidak ada toilet. Oh, nggak efektif ya. Itu ada wastafel kan cuy? Jangan. Lagi penelitian bawa-bawa apaan nih anjir? Itu buat cuci mobil di situ, jangan. Anjir, buat cuci mobil. Katanya ini bawa apa nih? pH-nya nggak imbang. pH-nya nggak balance. Pesting terus. Nah, katanya akhirnya karena nggak ada toilet di lab, jadi mereka harus melewati lorong yang ada di luar gedung untuk masuk ke bangunan utama dan menggunakan toilet yang ada di sana. Oke. Nih, baru semenit Andi dan Budi keluar lab. Ayahku dan Chandra dikagetkan oleh Budi yang berlari-lari terengah-engah masuk ke dalam lab. Oh, kenapa tuh baru semenit? Katanya pintunya menutup sendiri dan nggak bisa dibuka katanya. Andi di dalam katanya. Mati lu. Terus. Pintunya cuy, Andi di dalam cuy katanya gitu kan. Oke. Panik si Budi. Nah, jadi kronologi kayak gini. Andi sama Budi lagi jalan nih masuk lewatin lorong. Lagi santai jalan, tiba-tiba pas udah nyampe si Andi tuh buka pintu. Terus masuk. Tiba-tiba ini aku gak tahu pintu apa ya. Tiba-tiba pintu yang sudah dilewati Andi ini tertutup dengan sendiri. Jadi Andi malah masuk duluan, terus ketutup jeder. Oke. Masa kebuka lagi. Budi panik. Terus mau buka pintunya, cuma gak bisa dibuka cuy. Oh anjir, itu kayaknya lorong ini deh, connecting yang mau ke arah toilet itu harus dibuka dulu. Oke, aku tahu nih. Ini mungkin jenis-jenis pintu lorong yang kayak di tahu gak sih pintu-pintu yang buat nyambungin dari kampus A ke gedung A ke gedung B gitu itu kan. Ya, connecting ya jadi yang kayak pintunya tuh kaca gitu Bang Sul ya. Bisa jadi kayak gitu. Ya. Kayak gitu tuh. Nah, terus katanya pas udah ketutup gitu, pintu kan nggak bisa dibuka nih. Budi teriak-teriak nih manggil Andi, tapi Andi sama sekali tidak menoleh. Berarti pintunya kaca Bang Sul karena dia bisa lihat Andi nggak noleh. Oh iya benar. Nah, Budi pun berlari kembali ke lab untuk minta bantuan. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk menyusul Andi yang ke toilet gedung sendirian. Sampai di pintu tadi, ketika dibuka, ternyata tidak terkunci sama sekali. Malah katanya gampang bukanya katanya. Lah pintu geser kali. Mungkin ya. Mau bukanya tarik, pintu geser. Kan panik. Oh panik, iya. Andi, ada tulisannya. Geser aja. Geser bro. Nggak tahu itu lab tahu. Itu sebenarnya lift tahu Bang Sul, harus dipencet. Oh lebih parah lagi. Mau ditarik sama dia. Nah, terus. Katanya malah bukanya gampang. Katanya aneh nih. Akhirnya mereka masuk terus nyariin si Andi. Pas udah ketemu, mereka kaget dong. Si Andi pingsan. Kenapa tuh? Wah, ini nggak beres nih. Andi pingsan, celananya basah kuyup terus bau pesing. Gue dikencing di celana itu kayaknya itu. Kesian banget anjir anak orang. Itu terus gue makin penasaran itu. Katanya gini, mereka pun membopong Andi. Anjir dibopong tangan lu megang pesing anjir. Katanya mereka pun membopong Andi, membawanya ke lab. Nah, pas Andi udah sadar nih, Andi cerita cuy. Si Andi tuh masuk ke gedung dengan mudah. Ia tidak mendengar suara pintu yang barusan ia lewat menutup. Jadi dia nggak dengar nih si Budi belum masuk. Oke. Dia juga tidak mendengar suara teriakan Budi yang panik karena pintu tertutup dengan sendirinya. Anehnya, Andi masih mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Jadi si Andi mikir Budi masih di belakang nih. Ya. Nah, jadi si Andi nggak nengok ke belakang. Nah, pas nyampe di toilet, dia kencing aja gitu, kencing aja santai gitu ya, dia nggak belum curiga nih, sambil pipis, dia pipis, dia mikir nih, lah ini si Budi kok sejak masuk gedung ini jadi diem kan, nggak ngomong ya. Nah dia ngajak ngomong Budi, sekalian mengusir sepi katanya, pikir Andi kan. Nah si Andi ngajak ngomong nih, but gitu kan, but apaan tuh? Bukan itu ya. Berapa jam? But berapa jam but? Jorok. Nah, katanya sampah. Dari sana ke sini berapa? Nanya jam sama si but. Berapa jam? Jangan lah bahaya. Nah, katanya ketika Andi tidak kunjung mendapat jawaban, Andi pun menoleh dan di belakangnya terdapat apa? Berdiri sesosok poki-poki. Yang berukuran cukup besar. Tingginya mungkin 2 meter katanya.
Berwajah gelap, Anjir. namun terlihat kapas menutupi mata dan kedua lubang hidungnya. Oh shit, Karena ia man. menoleh dan kaget, Uh. Andi juga memutar tubuhnya ke arah si Poki dan sempat mengencingi si Poki tersebut. Oh, diputer-puter Sampah, balik. receh banget anjir. Oh, oh Katanya shit. sebagian kencingnya terkena di celana. Ia pun lari keluar menubruk sosok itu. Ih, bisa ketubruk ya. Dan di Oh, perjalanan oh, anjir, ini yang suwe mah dua-duanya dah. Pokinya karena solid ya. kencing. Gila, ini pocong pemain basket kali, tinggi banget sampai 2 Tinggi meter ya. tinggi banget 2 meter tapi dikencingin. Kesian banget sih. Waduh, oh Ini itu yang bikin dia pingsan ya? itu. Aku lebih iba sama Hmm. Pokinya di bang. Oh, terus, Katanya di perjalanan keluar ia bertemu ah, lagi dengan sosok Poki itu dan ia tertegun oke, dengan sosok itu yang bisa berpindah dengan cepat seperti teleport. Andi betul betul. membeku dan tanpa ia sadari ia kembali pipis, namun kali ini pipis di celananya sendiri. Oh shit, Hingga ia man, sudah tidak man. tahan dan pingsan dalam perjalanan menuju pintu. Jahatnya teman-temannya termasuk ayahku malah menertawai Andi yang mengompol di celana. Anjir, Tai banget. Mereka ketawa goblok. Pokinya mengumpat anjir. Tadi Kat- Andi sama Budi ya? Andi sama Budi. Berarti yang dikasih lihat si Andi Andi, doang. Andi doang. Budi, Budi lari. Untung lu Budi nggak duluan jalan kan? Kalau nggak Budi yang Mungkin kena. gini kali, Pin. Mungkin gini kali, Pin. Apa Yang itu? dirasain si Budi sama Andi beda, Oh mungkin, ya kan? Karena kan mungkin. pas dia di pikiran Andi, si Budi masih ngikut. Nah, di pikiran Budi mungkin si di mata penglihatan Budi mungkin si Andi itu apa udah masih jalan sama dia, ternyata tuh udah nggak ada kan, maksudnya Oh mungkin, udah hilang jejak mungkin. gitu. Berdua Mereka sama-sama ketipu. ya dikamuflase semua, ditipu dua-duanya ya kan. Benar, 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 benar. Ya tapi nggak apa-apa sih, lu udah kencingin pocong itu nggak apa, lu balas dendam, lu Anjir, kencingin aja anjir, udah. anjir. Benar, 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 Ya, benar. untung pocongnya nggak balas dendam ngeludahin, itu lebih bahaya Ah, lagi. lo mati anjing. Aduh, Nah, gila, gila. lanjut, lanjut, lanjut ya. Lanjut Katanya lanjut gini, lanjut terus setelah terus terus. suasana aman terkendali, katanya mereka melakukan penelitian secepat mungkin dan pergi setelahnya. Jadi lu bayangin Andi melakukan penelitian Ah, dengan cananya yang bau pesing itu. Sampah katanya. Kali itu karena mendapat bantuan, penelitian ayahku berlangsung cukup cepat dan membuat ayahku dan teman-temannya bisa pulang cepat. loh, mungkin air kencingnya bisa diteliti juga Oh tuh buat mungkin bahan bisa juga. ya. Tapi itu Air, mengalir Bang Sul sayangnya. oh Harusnya dia udah eh, kan nggak boleh mengalir dan harus air tawar. Ini airnya udah asin bener dah. air kencing ketakutan di Air dunia kencing ini. ketakutan. Oke, Aduh. terus Udah, terus ceritanya terus. sampai situ aja. Katanya sekian cerita ini. Hari ketiga tidak Ada perlu. ketiganya mana? Kenapa? Hari ketiga tidak perlu ceritakan karena aman-aman saja katanya. Oh, satu kedua aja ya. Iya, katanya soalnya kan penelitian ketiga Anjay. kan inkubasinya 24 jam. Jadi ke Oh, kampusnya itu seharian siang. siang. Oke oke. Iya. Katanya semoga suka ceritanya Lanjut. dan cukup menambah dosis horor kalian semua. Makasih sudah Wah, membacakan Bang Sul, Mas Kevin. Terima kasih juga untuk pendengar semua karena jika podcast oh, ini thank you. banyak yang dengar, bisa saja makin mengundang pendengar untuk kirim cerita-cerita yang lebih seru dan lebih seram lagi. Sekian, Wah, wassalamualaikum. pas. Luar biasa. Waalaikumsalam. Thank you, Nocha. Thank you banget Mas Gila, Ocha ya. gila, Ceritanya gila. lucu banget. Ini Gila, ceritanya gila, lucu Bang gila. Sul ya. Mantap, mantap. Sumpah, sumpah. Jadi kalau kita dengerin Pimpin ya, Hmm, jadi labnya itu kayak benar-benar angker cuy ya. angker banget. Ya sampai diajak 2 orang sampai berempat orang dengan caranya dia gimana mau nunjukin eksistensinya gitu ya. Iya, padahal udah berdua loh. Gila, Maksudnya udah gila. dipikir aman gitu loh ya. Tapi masih nggak Gila. aman juga cuy. Gue sih yang paling nggak serem itu yang pertama itu. Mikroskop. Sumpah, masuk ke Itu mikroskop coy. gimana sih anjir? Oh shit man. Itu ngeri banget Nggak, tuh anjir. nggak ada di dalam pikiran gua gitu. Pertama Iya, lihat sekelebatan ya kan, aja udah bodoh lah. iya. Mesti keker di dalam Itu cuy. dia. Pindah. Kayak nggak kebayang gitu loh. Oh, Lu ngapain sih lu gila, di situ anjir. gitu loh. Anjir. Anjing. Itu unik ya cerita dari Mas Nasi selalu unik ya, anjir. Anjir, gila. Ini mah keren banget. Setan mikroskop lah judulnya lah. Setan mikroskop aja judulnya lah ya. Tadi mau kasih lab Waduh, kampus mah. udah lah. Setan mikroskop Nah, aja lah. ya ini Anjir. lebih menarik nih ya. Iya. Oke ya, terima kasih Mas Noca atas ceritanya yang Thank you banget Noca. unik, disturbing dan lucu sekaligus. Gila campur-campur aduk Oke, maksudnya. oke. Gila. Nah, Aduh, gue kenapa tuh? malah nungguin yang ketiga tuh. Gue kira ketiga ada lagi gitu Lebih kan. parah ya. Mungkin pertama berdua, hari kedua berempat. Gue malah nungguin tuh hari ketiga bisa satu kampus gitu diajak ke lab Anjir. gitu biar aman gitu. Terus satu kampusnya kencing juga ya. Banjir. Anjir banjir.
Oke, Aduh, gila. itu ya Keren. cerita Mantap, mantap. untuk episode kali ini. Judulnya Oke. Setan Mikroskop. Udah barusan revisi Si judul anjir. setan mikroskop, Setan mikroskop. brother. Mantap, mantap, mantap. Oke, teman-teman, seperti biasa bagi kalian yang Aduh. ingin mengirimkan Ya. cerita horor bisa ke sersanhoror@gmail.com. sersanhoror@gmail.com, R-nya 1, atau bisa hubungin Oke. kita juga di DM Instagram maksudnya. Boleh. Mantap, mantap. Dan Dan akhir kata Bang Sul ya, seperti biasa. mohon maaf ya Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata. kalau ada salah kata ya, karena Ya, kita adalah manusia biasa. betul. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Karena ada pepatahnya, Pin. Apa tuh? Kalau kamu cari yang sempurna, gua mundur. Oke. Iya. Kalau kamu cari ketoprak, gua nitip. Sampah. Apaan sih anjir? Sampah banget ya. Aduh. Oke, Oh, begitu dah ya. boleh. Itu bisa taruh di bio Instagram maksudnya. Yo, Oke lah. Aduh, oke. Mohon maaf teman-teman ya kalau misalnya ada yang salah-salah kata Mohon atau maaf ya. kurang Kita cuma bagus menghibur ya. pembawaannya. Semoga kalian terhibur dengan episode kali ini. Terima kasih sudah stay Oke. tune terus dan sampai ketemu di episode ke-72 dengan cerita yang lebih 72. mengerikan lagi. Oke. Dan selamat malam. Wassalamualaikum.